Oke baik, saat ini saya akan membahas materi dengan judul Civil Society atau yang biasa disebut sebagai masyarakat madani. Jadi masyarakat madani adalah sebuah komunitas dalam masyarakat yang berperadaban maju, yang artinya masyarakat yang memiliki adab dan tata krama yang baik, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mematuhi setiap hukum atau aturan yang berlaku, serta masyarakat yang memandang bahwa seluruh umat manusia memiliki kesetaraan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial. Ciri-ciri dari masyarakat madani yaitu yang pertama beradab dan beretika, yang kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang ketiga mematuhi setiap hukum atau aturan yang berlaku, yang keempat pluralisme dan toleransi, dan yang kelima itu kesetaraan. Karakteristik dari civil society yang pertama itu adalah tingginya sikap toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan keberagaman yang ada. Yang kedua, yaitu pluralisme terhadap keberagaman, yaitu di mana masyarakat mau mengakui dan menerima setiap perbedaan yang ada, baik itu suku, agama, budaya, maupun pandangan-pandangan yang berbeda. Yang ketiga adalah demokrasi dan partisipasi aktif, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang institusi atau lembaga penegak civil society. Jadi, lembaga penegak civil society ini adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesadaran dan juga motivasi dari diri individu, masyarakat ataupun kelompok tanpa adanya perintah atau tekanan dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Nah, ciri-ciri dari lembaga penegak civil society ini yaitu yang pertama independen, yang kedua itu mandiri, yang ketiga sebuah organisasi, yang keempat idealis, yang kelima itu transparan, yang keenam itu demokratis, dan yang terakhir disiplin. Nah, bentuk-bentuk lembaga penegak civil society itu ada 3. Yang pertama itu lembaga sosial masyarakat. Nah, lembaga ini itu dikelola dan dibentuk untuk mengelola program-program sosial di masyarakat. Contohnya itu seperti organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi profesi seperti LBH atau lembaga bantuan hukum. Nah, yang kedua itu ada lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaan ini dibentuk untuk mengelola program-program yang berkaitan dengan keagamaan. Contohnya itu seperti lembaga keagamaan Islam seperti MU, lembaga keagamaan Kristen, lembaga keagamaan Buddha, lembaga keagamaan Hindu, lembaga keagamaan Katolik. Yang ketiga adalah institusi atau lembaga paguyuban. Nah, institusi ini adalah lembaga yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan peningkatan program-program bagi peningkatan kekerabatan atau kekeluargaan berdasarkan daerah atau suku bangsa yang sama. Oke, baik. Yang berikut adalah masyarakat madani dan investasi masyarakat. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri, beradab, berdemokrasi, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa didominasi oleh negara atau kelompok tertentu. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kesukarelaan, dan kemandirian. Yang berikut investasi masyarakat. Investasi masyarakat mengacu pada upaya dan sumber daya yang ditanamkan oleh masyarakat itu sendiri, bukan hanya untuk pemerintah atau individu kaya, untuk memajukan komunitas mereka. Ini bisa dalam bentuk yang pertama, partisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan, yang kedua pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan atau pelatihan, yang ketiga kontribusi sukarela untuk proyek sosial, yang keempat penggunaan dana bersama untuk kepentingan komunitas. Intinya, ini adalah bentuk kontribusi kolektif warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama. Di sini saya akan membahas materi mengenai menjadi masyarakat madani di Indonesia. Nah, menjadi masyarakat madani di Indonesia itu berarti menjadi bagian dari komunitas yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokratis, keadilan, toleransi, dan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.